dalam agama Konghucu. Nah, kita harus tahu nih pengertian humanisme itu sendiri. Nah, humanisme adalah aliran yang bertujuan untuk menghidupkan rasa prikemanusiaan terhadap sesama umat manusia. Nah, humanisme di dalam agama Konghucu ini tuh sangat ditekankan ya. Mengapa demikian? Karena agama Konghucu ini tuh membimbing manusia untuk menyadari makna dan tujuan ketentraman hati, kesentosaan batin, sehingga dapat berpikir dengan benar. Nah, selain itu juga agama Konghucu ini tuh membimbing umat manusia untuk melihat dan eh, meneliti hidup hakikat meneliti hidup dan hakikat hidup untuk mengimankan tekad, meluruskan hati, membereskan rumah tangga, mengabdi kepada masyarakat dan negara, serta dunia itu sebagai pernyataan satya dan baktinya kepada Tian. Nah, di agama Konghucu ini Tian itu Oh, adalah cukup, cukup. Oh iya, terima kasih Ya, Pak. ya. Lanjutkan dengan Saudara Mary. Baik Bapak, Bismillah kepada Ya. Profesor serta Bapak Munawar dan teman-teman. Saya izin tidak bisa menyalakan kamera Pak, jaringannya sedang buruk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Jadi kenapa gitu ya kami mengangkat judul ini untuk jurnal kami, yaitu karena kenapa gitu? Karena setiap agama itu memiliki penganut pastinya. Nah, atau humanisme sendiri itu manusia itu sendiri itu pastinya yang menganut sebuah agama gitu kan tentunya. Lalu kita tahu bahwasanya agama di sini dalam keimanan seorang Konghucu atau agama Konghucu merupakan bimbingan karunia Tuhan yang Maha Esa agar dapat membina diri menempuh jalan suci itu, yaitu hidup menegakkan firman Tuhan atau disebut Tian tadi yang mewujud di dalam watak sejati. Nah, hakikat kemanusiaan insani beragam berarti hidup beriman kepada Tuhan dan lurus satya melaksanakan firman-Nya. Dalam agama Konghucu, hukumnya manusia diciptakan sama seperti benda yang lainnya tanpa ada perbedaan. Tetapi dengan firman Tuhan, manusia dikaruniai dengan watak sejati atau disebut sing dengan tujuan untuk liming sing dao. Mengemban firman-Nya, membina diri dan menempuh jalan suci sehingga mampu menggenapkan, mengembangkan dan menyempurnakan apa yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, atau mereka menyebutnya Tian gitu kan. Nah, bagaimana nih teknik pengumpulan data kami? Yaitu pengumpulan data kami tentunya dengan wawancara dengan kepada Bapak yang baik hati yang bersedia gitu kami wawancarai pada itu di Cimahi tepatnya tanggal 2 Cukup, Oktober 2020. Mary. Baik, Pak. Selanjutnya Saudara siapa? Sodik, Sodik. Sodik ada? Hadir Bapak. Tapi Ya, Bella ada. dulu mungkin. Ya, Bella dulu Pak. Bella dulu boleh. Bella, oke. Ya, Hadir. Bapak Bella izin tidak on-kan kamera dan terkendala jaringan. Baik. Nah, Konghucu adalah salah satu ajaran yang mempengaruhi pola pikir dan cara hidup sebagian umat manusia. Konghucu yang aslinya disebut Jikau atau Hokkien atau Juchel dalam Mandarin berarti agama orang taat, lembut hati, percaya. Karena itu nilai kebajikan mendapat perhatian yang sangat penting gitu dalam agama Konghucu. Nah, nilai kebajikan Chunzu
seorang yaitu manusia insan kamil yang telah memiliki kemanusiaan yang sempurna gitu. Manusia yang berada pada derajat yang paling tinggi, yang memiliki kebijaksanaan dan budi luhur, dan yang ada di dalam dirinya terpantulkan sifat Yi, Jian, Li, dan Qi atau 26 untuk menjadi manusia ideal gitu dalam agama Konghucu. Agama yang taat. Nah, dan dalam salamnya pun berbunyi ya salam kebajikan, yang mana dapat dilihat bahwa nilai kebajikan yang dijunjung tinggi gitu, yang untuk saling mengingatkan antar manusia dalam agama ini. Nah, baik. Akan Sabik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk melanjutkan ya teman-teman dan Bapak. Saya hormati. Sebentar Pak, izin dipanggil sama Mama. Mohon maaf Pak, ada gangguan ya. Memang ini kendala di rumah. Ya, silakan. Ya, baik. Mohon maaf teman-teman dan Bapak. Baik, saya lanjutkan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bella, bahwasannya agama yang disebut sebenarnya Rujau ini adalah agama untuk orang-orang yang taat, dan salamnya juga salam kebajikan yang mana mengingatkan manusia untuk senantiasa berbuat baik atau kebajikan supaya dapat terhubung kepada Tien atau Tuhan dalam agama Konghucu. Dan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam agama Konghucu ini mengenal istilah 3 ajaran utama, yakni kalau misalnya teman-teman familiar ya pasti familiar dengan ini, yaitu ada konsep hubungannya dengan di Islam itu hablum minallah, minan nas, dan juga minal alam gitu ya. Nah, dalam agama Konghucu juga sama, yang ditekankan pertama adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tien, yaitu Tuhannya. Lalu yang disebutkan tadi juga sudah disinggung oleh Mary, yakni ada hubungan antara atasan dan bawahan, antara ibu dan bapak, antara suami dan istri, anak dan orang tua, lalu kakak dan adik, dan antara teman dengan teman yang lainnya gitu. Nah, dengan alam, mengapa? Karena dalam agama Konghucu mengenal bagaimana ketika kita berlaku baik kepada alam, maka alam tersebut akan melakukan timbal balik yang baik kepada kita. Mungkin sama konsepnya dengan karma yang dijelaskan oleh kelompok kemarin. Dan bagaimana ketika kita berbuat buruk kepada alam, maka Tuhan dalam konsep agama Konghucu ini, yakni Tien, akan membalaskan perbuatan buruk kita dari alam. Mungkin itu ya yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan khilafan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para penyanggah bersiapkan diri dan silakan untuk menyanggah. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Ya, baik. Dalam jurnal yang Mbak Mary dan teman-teman buat, di sana dikatakan bahwa manusia merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya, serta kematangan Ren, yang dalam jurnal Mbak Mary disebutkan bahwa Ren itu merupakan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi saya tidak setuju bahwa Ren memiliki arti nilai-nilai kemanusiaan, karena dalam sumber yang saya baca, Ren merupakan artinya itu cinta kasih, yang mana Ren di sini merupakan inti dari paham Konfusianisme yang pada akhirnya melahirkan Wuxing yang berarti 5 sikap yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pedoman dalam berperilaku, yang mana terdiri dari Ren yang berarti kasih, yang kedua terdiri dari Yi yang berarti kebenaran, dan yang ketiga terdiri dari Li yang berarti tata krama, dan yang keempat terdiri dari yang berarti kebijaksanaan, dan yang terakhir terdiri dari Sheng yang berarti kesucian, di mana kesucian ini maksudnya adalah kita dituntut untuk banyak mendengar perbuatan baik serta melaksanakannya sebaik mungkin agar bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dalam bahasa Mandarin kuno disebutkan bahwa Sheng memiliki arti seseorang yang memiliki daya tangkap suara yang baik. Maka dengan banyak mendengar, maka kita juga lambat laun akan banyak belajar dan mengaplikasikan kebaikan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Silakan berikutnya, Saudara Mulki. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya jurnal yang telah dibuat oleh teman-teman itu memiliki kekurangan
dalam pembahasan humanisme sendiri kurang spesifik, di mana dalam sejarah lahirnya humanisme sendiri dikatakan dalam sumber yang saya baca, yaitu buku karya Franciscus Budi Hardiman, Humanisme dan Sesudahnya, bahwa humanisme di situ disebutkan para ahli di dalam adalah bahwa humanisme adalah suatu paham atau pergerakan yang memisahkan antara bakat kodrati manusia dengan agama. Artinya sendiri mereka lebih mengedepankan bakat-bakat kodrati manusia gitu dibandingkan agama. Mereka beranggapan bahwa agama hanyalah sebagai pengekang gitu. Jadi Tuhan harus kesampingkan menurut paham mereka. Adapun paham humanisme ini juga dapat mengantarkan pada yang namanya ateis seperti itu. Kemudian jika ingin dibahas mengenai humanisme dalam jurnal ini, menurut pandangan Konghucu seharusnya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana secara spesifik humanisme dalam pandangan Konghucu sendiri. Nah, lalu dijelaskan pula bagaimana bisa terjadi pergeseran makna berkaitan dengan sejak awalnya, lalu kenapa gitu Konghucu sendiri bisa memaknai yang beda, sedang di mana Konghucu lebih menitikberatkan kepada moral, antara moral hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi dalam sejarah humanisme sendiri gitu yang lebih menitikberatkan kepada kehidupan manusia dan memisahkan antara Tuhan dan manusia. Bahkan ada yang berpandangan Tuhan harus ditiadakan karena hidup ini terkekang karena dogmatisme agama seperti itu. Ya, silakan lanjutkan oleh Saudara Muhi. Ya, baik Pak. Suara saya masuk ya Pak? Ya, bagus. Ya, saya ingin menyanggah ya mengenai pernyataan yang ada di jurnal Saudara Topik dan kawan-kawan, Saudara Sodik dan kawan-kawan gitu ya, mengenai bahwa di situ dijelaskan ketika misalkan seorang kaum Konghucu ini mempunyai humanisme, tetapi pada sesuai dengan apa yang saya baca gitu ya di suatu web dan jurnal, bahwa untuk menjadi seorang yang yang menjunjung tinggi humanisme ini harus mempunyai komitmen yang sangat tinggi gitu, dan komitmen ini tidak hanya didapatkan secara mudah gitu, karena ada beberapa yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan komitmen ini atau menjadi seorang yang berkomitmen dalam beragama itu cukup lama dalam proses pembelajaran gitu ya, sampai-sampai ada yang menyebutkan bahwa 15 tahun bergelut dengan ajaran itu masih kurang gitu, dan juga dalam pembelajaran ini banyak sekali proses-proses yang harus dijalani dan harus berkesinambungan. Mungkin ya, seperti itu, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Selanjutnya Saudara Siap. Silakan. Halo, ada? Siap. Ya, kalau tidak ada, tapi di partisipan sudah ada di sini. Bagaimana gimana? Halo, barangkali itu tidak membuka mic-nya dibuka, open mic. Oh, tampaknya keluar ya, nggak ada, menghilang. Silakan bertanya kalau begitu, silakan audiens yang lain untuk bertanya. Untuk menyatakan. Izin bertanya. Silakan Rizky. Bertanya apa? Ya. Rizky bertanya dulu. Iya Pak. Ada Rizky? Boleh Pak? Ya. Ada. Suaranya ada apa? Ada. Silakan bicara. Apakah suaranya terdengar? Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mempersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya kepada kelompok yang membahas tentang agama Konghucu.
Pertanyaannya ada dua mungkin ya. Yang pertama adalah tentang agama Konghucu itu sendiri. Nah, apakah agama Konghucu ini dijunjung tinggi di daerah asalnya gitu di Cina? Mengingat Cina sekarang ini kan kebanyakan pahamnya itu komunisme ya. Nah, komunisme itu erat kaitannya dengan ateisme gitu. Tadi sebagaimana yang oleh kelompok penyangga sebutkan oleh Saudari Mulki bahwa ada definisi humanisme itu memisahkan antara manusia dan juga dengan Tuhannya gitu, bahwa Tuhan itu harus ditiadakan gitu. Nah, jadi bagaimana apakah eksistensi dari agama Konghucu ini masih ada di Cina atau apa ya, jadi minoritas atau mayoritas kah gitu, mengingat bahwa Cina adalah berpaham komunisme. Kemudian juga kedua, pertanyaannya berkaitan dengan sejarah di Indonesia, di mana dulu kan pernah ada tuh di zamannya presiden kedua kita, yakni Presiden Soeharto, yang melarang segala yang berbau Konghucu. Nah, itu mengapa sih gitu? Sedangkan kan tadi dijelaskan bahwa Konghucu juga menjunjung tinggi humanisme gitu. Terima kasih. Ya, silakan kelompok tiga ini untuk menjawab pertanyaan. Langsung menjawab. Ya, bismillah. Mungkin Sodik izin menjawab ya, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Buat pertanyaan Ki, yang pertama itu tadi gimana Ki pertanyaannya Ki? Lupa Ki. Ya, bagaimana eksistensi ditulis. Yang ingat aja dulu ya, yang nomor 2 tadi, yang kenapa gitu. Konghucu kan kaitannya dengan humanisme seperti yang dijelaskan tadi, tapi pada zaman Presiden Pak Harto gitu ya, agama ini seakan coba ditahan gitu ya. Nah, jadi ada kaitannya mengenai Konghucu dengan juga Tionghoa atau bangsa Cina gitu. Sedangkan sebenarnya dari hasil wawancara yang kami lakukan, di mana agama Konghucu ini sebenarnya sudah berbeda jauh dengan Cina gitu. Cina yang paham komunisme itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali gitu dengan Konghucu pada saat Pak Harto tersebut. Mungkin ada kepentingan politis tertentu sehingga agama Konghucu itu dikucilkan gitu, supaya ada ya tujuan politis tertentu lah, kalau dari hasil wawancara yang saya lakukan gitu, yang kami lakukan. Ya, oke, baik. Ada yang menjawab dari kelompok ini, yang lainnya, Bella, Elvira. Baik Bapak, izin menambahkan, benar sekali, saya sangat setuju, kami tentunya, dengan apa yang telah partner kami sampaikan, bahwasanya itu, kenapa gitu, ada sejarah di Indonesia penolakan mengenai eksistensi atau keberadaan dari agama Konghucu itu sendiri. Ya mungkin karena itu, mungkin ada faktor X atau kepentingan itu sendiri, faktor politik ya. Nah, kalau Konghucu dijunjung tinggi, apakah dijunjung tinggi di negara asalnya itu Cina? Ya pastinya iya. Oleh siapa gitu? Oleh penganutnya kan? Oleh penganutnya gitu. Kita tahu sendiri bahwasanya Cina itu negara nomor 1 dengan banyak penduduk gitu kan, nomor 1 dengan negara paling banyak penduduknya gitu. Pastinya mereka banyak sekali kultur, nah termasuk ateis tadi. Nah, bagaimana dengan Konghucu? Nah, Konghucu ya pasti dijunjung tinggi oleh siapa? Oleh penganutnya yang berada di negara asalnya tersebut, di Cina begitu. Terima kasih. Oke. Saya minta dari penyangga untuk bicara. Baik, bismillah, izin Ya. jawab sedikit, menambahkan pertanyaan yang, mohon maaf Pak, pertanyaan Rizky yang pertama tadi, apakah masih eksis ya gitu. Menurut data yang didapatkan juga gitu, menurut analisis demografi paling terkini, sekitar 73% populasi di Tiongkok yang meliputi ratusan juta orang itu merupakan beragama, yaitu agama Tionghoa dan Tao gitu. Sebagaimana tadi dijelaskan juga oleh pemateri mohon maaf pokoknya, bahwa agama
juga agama Konghucu adalah agama yang berasal dari Tiongkok sendiri. Jadi kesimpulannya dari data demografi tersebut dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini agama Konghucu masih eksis di negara di mana ia lahir, seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya di grup nggak? Di chat. Bagaimana ini Saudara Rizky ya? Sudah. Saudara Akwil mau bicara, silakan. Muhammad Akwil. Muhammad Akwil. Ada Prof, hadir. Silakan. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya untuk berbicara. Izin berbicara Prof untuk menanggapi pertanyaan Rizky, terutama yang terakhir terkait apakah humanisme di sini berkaitan dengan ateisme atau tidak. Nah, sebetulnya ini tergantung konteks dan situasi begitu ya. Bisa jadi berkaitan, bisa jadi tidak. Karena salah satunya dalam buku The Satanic Verse gitu. Verses itu karya Salman Rushdie kalau nggak salah. Beliau tuh menyatakan bahwasanya saya tuh Salman Rushdie hendak mencoba memasukkan visi sekuler dan juga humanisme di Islam begitu. Nah, kalau misalnya kita tilik gitu ya dari pernyataannya itu sebetulnya ada usaha gitu di mana faham sekuler dan juga humanisme ini akan dimasukkan ke dalam Islam. Namun poinnya adalah di sini mengapa humanisme dan juga sekuler disandingkan gitu. Seakan-akan tanpa ada sekuler humanisme tidak akan bisa hidup, begitupun sebaliknya begitu. Nah, di sini maka kesimpulannya adalah apakah humanisme di sini berkaitan dengan ateisme? Jika dikembalikan ke pernyataan Salman Rushdie tadi, jawabannya adalah bisa berkaitan, di mana jika seandainya paham sekuler dan humanisme itu menjangkit pikiran seseorang, kemudian seseorang itu menjadikan imannya lemah, akhirnya murtad begitu, misalnya keluar dari Islam, itu sangat mungkin begitu. Adapun kalau misalnya hanya menjangkit pikirannya, kemudian tidak menjadikannya dia menyatakan murtad, namun secara pikiran sekuler itu masih bisa dihukumi tidak murtad begitu, namun ya pikirannya yang sekuler begitu dan juga humanis. Mungkin cukup sekian, terima kasih Prof atas kesempatannya. Baik. Saya beri kesempatan lagi pertanyaan lain. Bicara di bawah. Silakan. Barangkali ada yang mau, ya itu siapa kamu baru mengambil ya. Munculkan nama Anda. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Soba. Ya, Soba, silakan bicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, tadi kan saya sedikit membaca jurnal bahwa nabi terakhir dari agama ini Satya dan Tepasarira sebagai jalan suci yang satu di mana menembus semuanya gitu ya. Nah, karena terdiri dari ajaran tadi itu ada dua vertikal, yaitu hubungan manusia kepada Tuhan, dan horizontal, yaitu hubungan manusia kepada sesama dan kepada alam. Kita kurang paham gitu ya di bagian tersebut. Jadi saya ingin dijelaskan kembali bagaimana maksud mengenai horizontal dan vertikal ini. Terima kasih. Iya, silakan kelompok 3 ini menjawab yang ditanyakan oleh Sofa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab dari pertanyaan saudari Sofa, Pak Prof. Ya, tadi kan pertanyaan Sopa itu ajaran ya mengenai ajaran yang ada di Satya gitu, ajaran Satya dan Tepasarira. Nah, menurut sumber yang saya baca itu ajaran Satya dan Tepasarira ini disebut Nabi Kongzi gitu ya, yang tadi vertikal sama horizontal. Nah, maksudnya apa? Jadi itu di dalam kitab agama Konghucu yang namanya Utama ayat 3 itu ada. Jadi maksud dari horizontal dan vertikal itu
di apa ya, manusia gitu, umatnya agama Konghucu itu harus mengerti mana yang wajib didahulukan dan mana yang wajib dikemudiankan. Maksudnya apa? Jadi tuh kalau di agama kita, agama Islam itu kayak ada yang namanya sunnah sama wajib. Nah, jadi yang namanya horizontal dan vertikal itu dinamakan wajib yang didahulukan dan wajib yang dikemudiankan, seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Siapa yang selanjutnya? Ada yang barangkali menjawab? Ada yang lainnya dari? Ya, Prof, boleh Prof Ya, menambahkan? silakan Sodik. Ya, baik, untuk tadi yang ditanyakan oleh Saudari Sofa ya mengenai Satya dan Tepa Sarira. Nah, sebelumnya tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya waktu penjelasan juga. Satya itu artinya itu setia lah. Ya, jadi kita patuh dan taat terhadap ajaran gitu. Menurut konsep agama Konghucu yang kemarin didapatkan dari wawancara juga, Satya itu artinya kita itu melakukan segala perintah dari Tien gitu. Tien itu kan Tuhan dalam Konghucu ya. Nah, untuk lalu juga yang kedua, dan Tepa Sarira. Tepa Sarira itu jadi kita berhubungan dengan sesama, baik itu sama manusia dan juga kepada alam gitu. Nah, jadi konsep Satya Tepa Sarira ini bisa dilakukan dengan 3 ajaran yang tadi, yang hubungan antar sesama manusia, Tuhan, dan juga alam gitu. Nah, kalau dalam Konghucu itu antara sesama manusia itu Rendao sebetulnya. Ke Tuhan itu Tien Dao. Yang ketiga dengan alam itu Hidao. Itu namanya ajaran Sancai gitu ya, Sancai. Itu nggak tahu penyebutannya benar, nggak tahu salah. Mungkin itu. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain barangkali dari Mbak. Masih ada yang lain? Ya, Prof, izin menanggapi, Prof. Maaf sebelumnya di sini agak berisik ya. Nah, kenapa gitu? Benar sekali. Saya sangat sependapat dengan apa yang telah rekan saya paparkan sebelumnya atas pertanyaan Sofa gitu. Kenapa gitu? Ada hubungan horizontal dan vertikal. Nah, perlu kita ketahui di situ bahwasanya salah satu nilai kebajikan dalam agama Konghucu itu ada namanya Chunju. Nah, yang berarti seseorang atau gentleman, manusia unggul atau insan kamil yang telah memiliki kemanusiaan yang sempurna gitu. Manusia yang berada pada derajat yang paling tinggi, yang memiliki kebijaksanaan dan budi luhur, yang di dalam dirinya terpantulkan sifat I, Jen, Li, dan Ji. Nah, untuk menjadi manusia ideal gitu. Nilai-nilai kebajikan tidak lepas dari etika sebagai pendampingnya gitu. Etika hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan keharmonisan dan perdamaian abadi, karena agama Konghucu ini sendiri sangat-sangat memperhatikan gitu, memperhatikan humanisme gitu, atau humanisme di sini yang kami tekankan gitu, yaitu penganut agama Konghucu itu sendiri begitu. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada yang lain yang mau menjawab dari kelompok penyaji? Sedikit menambahkan mungkin, Prof. Oke, Ya, tadi sudah banyaknya dipaparkan, sudah setuju sama yang dipaparkan teman-teman, dan sedikit menambahkan mungkin seperti dalam agama Konghucu itu kan harus berhubungan baik gitu tadi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Karena apa? Karena dengan Tuhan udah seharusnya gitu ya, karena yang maha sempurna lah gitu katanya. Terus yang dengan manusia, karena manusia itu makhluk sosial yang mana tidak bisa terlepas dari manusia itu sendiri. Begitupun dengan alam, yang mana alam tuh sumber kehidupan juga gitu, karena kita tuh harus menjaga alam, karena alam, jika kita tidak menjaga alam pun akan memberikan dampak yang tidak baik gitu kepada kita apabila kita tidak memperlakukan atau tidak melestarikan alam dengan baik. Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan satu lagi untuk bertanya. Cukup, Prof. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Ika. Bertanya, Prof. Ika dulu. Oke, sebelumnya suara saya terdengar, Pak? Nah, jelas. Oke, alhamdulillah. Di sini saya izin bertanya terkait Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh agama Konghucu.
Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi di sisi lain, saya baca pada halaman ke-6, mereka juga meyakini dan memuja Shen dan Hui. Nah, jadi hakikat Tuhan yang Maha Esa yang mereka sembah itu seperti apa? Lalu yang kedua, bagaimana konsep dari pewahyuan kitab Taihak Utama yang dikutip oleh kelompok Konghucu ini mengenai tentang kedinamisan manusia dalam hidup seperti itu. Ya, silakan dijawab. Ini kayaknya teologinya ini yang harus dijalankan. Dijawabkan. Baik, bismillah. Izin menjawab mungkin ya, Prof. Ya, silakan. Ya, izin untuk mencoba menanggapi ya mengenai pertanyaan dari Ika. Mengenai tadi benar yang dikatakan bahwasannya Tuhan dalam agama Konghucu itu dikatakan yang Maha Esa, di mana Konghucu ini ya pokoknya menganut paham monoteisme, jadi Tuhannya itu cuma satu gitu kan ya kalau salah. Nah, mengenai tadi yang disebutkan ada memang Konghucu ini mengenal juga adanya dewa. Kalau beberapa literatur yang saya baca itu jadi ada mengenal beberapa dewa, tapi berdasarkan wawancara kemarin saya nanya ada dewa atau enggak. Nah, bapaknya itu jawabnya enggak sebenarnya. Jadi saya juga masih ada kebingungan ya. Nah, tapi dewa yang dimaksud mungkin itu adalah sebagian dari alam gitu. Jadi dewanya itu kan ada dewa langit, kadang ada dewa bumi. Nah, itu tuh jadi kepada alam, bukan lebih kepada penyembahan, tapi penghormatan gitu. Jadi mungkin ada perbedaan antara penghormatan dan juga penyembahan. Seperti misalnya kepada orang suci, Konghucu itu menghormati terhadap Nabi Muhammad, terhadap Gus Dur juga. Jadi mereka itu melakukan sembahyang, tapi tidak menyembah. Ada perbedaan antara menyembah dan juga menyembahyangi gitu. Lalu yang kedua mengenai bagaimana cara mendapat kitab gitu ya. Yang dijelaskan ketika wawancara oleh narasumber kami, Nabi Konghucu ya, Nabi Konghucu itu sebenarnya kan nama nabinya ya. Nabi Konghucu itu mendapatkan wahyu dari mimpi dan disampaikannya itu dijelaskan oleh Kilin. Kilin itu jadi ada semacam rusa gitu kalau dijelaskan oleh narasumber. Lalu melalui fenomena-fenomena alam. Nah, fenomena-fenomena alam itu dituliskan oleh Nabi Konghucu sendiri dan akhirnya menjadi kitab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dari lain. Terima kasih. Ada yang lain yang mau menjawab? Pak, izin menanggapi lagi boleh nggak, Pak? Sebentar jawab dulu. Ada nggak? Ada, Prof. Izin menambahkan. Ya. Nah, saya di sini kan, oke, Bismillah. Saya di sini gitu akan sedikit menekankan gitu mengenai Nabi Konghucu yang telah ditanyakan dan dijelaskan oleh tentunya saya Sodik. Nabi Konghucu itu tuh adanya tuh hidup sekitar 2.500 tahun yang lalu gitu. Nah, Nabi Konghucu ini beliau itu belajar dari hal-hal kuno gitu sebagai cermin bagi masa berikutnya, peninggalan dinasti Xia yang dianjurkan Nabi Kongzi. Nah, Nabi Kongzi itu sendiri namanya Nabi Kongzi ya. Nah, akhirnya benar-benar digunakan hingga masa sekarang ini. Jadi untuk mendapatkan wahyu itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, pertama dari mimpi, yang kedua itu mereka belajar dari alam, dari masa lalu, sehingga ditulis sendiri oleh Nabi itu sendiri dan menjadi konsep kewahyuan dan menjadi kitab bagi umat Konghucu itu sendiri. Nah, dan murid Nabi Konghucu ini menurut literatur yang saya baca gitu memiliki sejumlah murid gitu. Yang disebut ada yang disebut 4 yang jodoh gitu. Ya seperti itu gitu. Ada juga yang disebut 12 murid yang bijak gitu. Nah, mereka ini belajar dan terus menggali mengenai kitab-kitab yang telah
dituliskan oleh nabi pertama, yaitu Nabi Konghucu tadi. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Nah, silakan yang mau menanggapi tadi siapa tuh? Pak mau jawab dulu sedikit. Iya, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Ika nanya gitu ya, kenapa umat agama Konghucu ini beriman kepada Tuhannya yaitu Tian, tapi juga menaruh kepercayaan serta memuja Sen dan Kui seperti itu. Nah, di sini di jurnal kami juga akan menjelaskan bahwa dalam ajaran agama Konghucu itu umatnya itu senantiasa beriman kepada Tian atau Tuhannya seperti itu. Nah, namun mereka juga menaruh kepercayaan serta memuja Sen gitu. Nah, jadi sama ya kayak di agama Islam gitu. Jadi kita nyembah Allah, tapi kita menaruh kepercayaan gitu, percaya sama kayak Al-Qur'an, terus ajaran-ajaran yang Nabi disampaikan gitu melalui sahabatnya dan para ulama. Nah, seperti itu mungkin ada kesamaan dari agama Konghucu dan Islam. Jadi seperti itu. Itu aja sih dari aku. Oke. Terima kasih. Oke. Yang mau menanggapi tadi siapa? Ika, Pak. Tadi dari Sodik. Jawaban Ya. Sodik. Sudah. Boleh menanggapi, Pak? Ya, Nah, oke. saya kutip dari jawaban Sodik itu bahwa menyembah dan memuja itu berbeda dan bukan pada Tuhan gitu. Lantas hakikat dari menyembah dan memuja itu kalau bukan pada Tuhan itu seperti apa menurut kelompok kalian? Nah, itu pertanyaan baru ya. Pertanyaan baru. Oke lah, nggak apa-apa, satu lagi pertanyaan baru. Kalau mau jawab ya, hakikat penyembahan itu sendiri seperti apa? Yang Anda akan jawabkan. Sodik, Mary, atau Elvira, Bella. Ya, Bella sudah muncul. Silakan. Mungkin sedikit menurut kelompok kita, menurut kelompok 3 ya, mungkin sedikit dari Bella, menyembah dan puji dan mau menyembah tuh sepertinya itu tuh beribadah, yaitu ya yang kepada itu patuh taat kepada Tian yang itu. Kalau yang memuja ya tadi yang menghormati, menjunjung tinggi jasa-jasa roh-roh yang telah berjasa gitu, manusia terdahulu, orang-orang suci terdahulu yang mana telah menjaga kelestarian alam, yang mana telah membuat kebajikan lah gitu, menjaga alam yang sampai saat ini masih dapat dirasakan baik, dinikmati oleh manusia sekarang gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Bagus. Ini pertanyaannya banyak hal yang harus kita kembangkan di sini. Harus kita lakukan studi dengan agama-agama lain, gitu biar benang merahnya kelihatan, biar kebaikannya kelihatan, juga keburukannya kita bisa hindari, gitu. Agama lain juga menghindarinya, pasti begitu. Saya ingin garis bawahi dulu bahwa ada hal yang harus diketahui oleh kita, karena di Konghucu ini kan seringkali Konfusianisme ini dipahami sebagai filsafat dan sebagai agama, atau kedua-duanya terpisah, satu agama satu filsafat. Kalau filsafat itu sebetulnya dari nabinya sendiri atau dari Konghucu, dari Kongji gitu ya. Munculnya dari situ, dari kemanusiaannya itu menjadi filsafat. Itu nabi atau Kongji ini, orangnya Kongji ini kan belajar dari alam dan dari Tuhan ya, dari Tuhan yang turun ya, dari Tian. Itu bisa dipelajari oleh beliau, disampaikan oleh beliau. Kemudian ada yang dari alam sendiri, sama sebetulnya dengan kalau kita bicara tentang nabi, itu yang bisa jadi kitab suci itu kan dari firman yang ada di alam, dari yang ada diturunkan dari Tuhannya, dari Tian atau dari Allah gitu, turun itu wahyu langsung. Tapi kalau yang dari alam itu dengan asbabun nuzul, kalau Islam itu kan
membuat ide baru dari asbabun nuzul itu adalah idenya Tuhan gitu, kemudian menjadi Al-Quran. Nah, itu peristiwanya dari peristiwa manusia. Kalau dari sini kan gitunya dibahasnya dari alam di Kongji itu. Sedangkan agamanya sih, kalau agama mereka kan sebetulnya kalau disebut sebagai Konfusianisme, nama agama Konghucu itu nama agama dari nabinya, nama nabi seperti Yahudi. Yahudi itu kan nama nabinya, nama orang gitu ya, nama Yehuda. Nah, kalau dari nama Rujiao gitu, itu nama agamanya atau istilahnya agama itu sendiri Rujiao gitu ya. Nah, di Indonesia memang mengalami hal yang berbeda. Ini di Indonesia itu akibat dari politik, kemudian awalnya di zaman Pak Harto ditolak karena sebagai Konghucu itu sebagai filsafat, kemudian tidak agama, kemudian tidak diterima di masyarakat Indonesia, tetapi berikutnya di zaman Gus Dur baru dijelaskan bahwa ini ada jauhnya agama gitu ya, kemudian dimunculkan gitu ya, karena banyak hal yang sendiri itu tidak jelas di dalam keagamaan yang tidak dipeluk oleh Konghucu atau dipeluknya oleh Konghucu dan berangkap dengan agama yang lain, itu jadi bersembunyi di agama lain. Itu terbiasa kalau agama yang tertindas, yang tidak dikemukakan, yang munafik, itu adalah agama yang orang-orang beragamanya itu yang munafik, yang bersembunyi di negara di agama lain, begitu. Seperti juga orang umpamanya, ya saya ingin perlihatkan orang Yahudi itu selalu munafik kalau dia tidak mau memperlihatkan agamanya, maka kemudian dia beragama bersembunyi di gereja, bisa jadi begitu. Identitasnya adalah identitas gereja. Sama seperti yang beragama Konghucu itu dulu beridentitasnya bisa di agama lain. Karena itu mungkin kalau ada beberapa pertemuan, beberapa tahun yang berlangsung mata kuliah ini gitu di Prodi, dan saya selalu menyampaikan mereka harus meneliti, itu ternyata ada rangkapan agama yang dulunya agama para biksu gitu, para tokoh dari Konghucu itu ada di Buddha gitu. Kemudian ada sekarang ini gereja wihara-wihara yang merangkap gitu di situ, karena yang satu menggunakan agama, yang satu menggunakan filsafat. Jadi akhlaknya ada pola filsafat itu sendiri. Nah, ini terjadi yang seperti ini. Karena itu mereka mengemukakan yang intinya saja sebenarnya, yang kedamaiannya, salamnya, apa kebajikannya gitu. Pokoknya salamnya salam kebajikan itu di situ sama sebetulnya dengan agama-agama lain, hanya pengungkapannya jadi bahasa Indonesianya di salam kebajikan, ada salam perdamaian, ada salam keselamatan, ada salam ya kalau di Kristen kan agama salam keselamatan, salam kebahagiaan, sebenarnya harusnya dalam Islam begitu. Kemudian salam kebajikan itu dalam Konghucu ini. Jadi kebaikan sebetulnya seluruhnya semuanya ke salam kebajikan ya, kebaikan gitu. Tapi pembahasan dan memberikan nilai stressingnya di mana tergantung. Yang paling penting adalah salamnya itu sendiri. Nilai, karena itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang utuh ya, cinta kasih yang utuh itu ada di salam, shalom begitu, atau bahasa yang lainnya pokoknya dalam agama-agama. Di beberapa negara sebenarnya mengatakan Konghucu itu jadi agama itu di Korea, umpamanya di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong, di Tiongkok itu menjadikan agama. Sedangkan di beberapa negara yang lain itu termasuk di Indonesia dulu. Nah, sekarang Indonesia menjadikan agama Konghucu itu, tapi dulunya tidak menjadikan agama gitu ya. Karena nilai-nilai kemanusiaannya lebih menonjol, yang lebih ditonjolkan dalam kehidupan ini oleh Konghucu, oleh Kongfus, oleh nabinya, ya, sehingga kata rujio-nya, kata keagamaannya atau ritus-ritus keagamaannya jadi tidak muncul. Kalaupun muncul ritus keagamaan dalam sembahyang, dan sembahyangnya kemudian karena yang memuja ke nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi, maka sembahyang itu tidak terlalu fokus terhadap ketuhanan yang maha tingginya itu, tetapi istilah sembahyang itu bisa muncul, sembahyang dan
peribadatan itu muncul untuk tingkat yang horizontal lah begitu ya, ke tepo selironya itu, tepa selira ya. Nah yang ini tepo selira kan sebenarnya habluminanas lah menurut kalau bahasa orang Muslim itu habluminanas, sedangkan satya itu sendiri adalah bentuk vertikalnya kepada Tuhan, jadi langsung ke atas vertikal itu. Jadi ibadah bagi mereka juga ada dua tempat ini, ada satya, ada tepa selira atau pesalira gitu ya, tepo sliro orang Jawa. Itu sembahyang juga gitu ya, namanya sembahyang juga, karena sembahyang itu kalau dalam bahasa agama yang paling dalam di semua agama, bahwa sembahyang itu menyembah yang hiang itu, baik yang dulunya adalah yang tertinggi Tuhan atau tiang, kalau di dalam bahasa agama ini tiang gitu ya. Nah ini sembahyang itu hormat sebenarnya, begitu bahasanya hormat, karena itu segala hormat dipersembahkan kepada Tuhan yang tertinggi. Nah, tetapi ada segala hormat yang disampaikan kepada orang atau pelanjutnya dari Tuhan yang tertinggi itu. Nah, kalau bahasa manusia agama Islam itu bahasa khalifah ya. Bahasa umumnya itu bisa disebut dengan bahasa avatar yang turun ke alam ini dari sifat-sifat, dari kekuasaan, dari nama Tuhan itu sendiri yang ada pada kelompok-kelompok manusia, ada dalam diri manusia. Sebenarnya dalam Islam itu di tasawuf itu ada hulul, istilahnya ada wahdatul wujud gitu, ada hulul, wahdatul wujud, dan lainnya itu yang disebut di dalam persatuan wujud dengan Tuhan, itu bahasa lain ada. Nah ini sebenarnya yang dimunculkan adalah hormatnya itu sendiri. Dalam Islam kan namanya salat itu adalah ibadah gitu. Ibadah itu pengabdian kepada Allah, adalah hormat juga gitu ya. Kenapa ya? Karena salat itu hormat kepada Tuhan. Nah, gimana kalau hormatnya kepada manusia, kepada yang ya itu adalah habluminanas itu namanya. Ini kalau habluminallah ada. Karena itu yang tertinggi kepada manusia, yang tertinggi hormatnya kepada Allah. Itu salat angkat tangan. Tetapi kalau dipisah-pisah angkat tangan dalam salat ini, satu-satu saja angkat tangan hormat kepada bendera, hormat kepada orang, kepada presiden, begitu itu angkat tangan juga gitu, walaupun hanya satu. Nah, sedangkan hormat kepada Tuhan itu ya digabung, kalau dalam Islam itu digabung dalam bentuk salat. Ada bentuk-bentuk ritualnya itu dalam bentuk fisiknya, angkat tangan atau dan begitu, dan atau begitu. Itu menyimpan tangan di dada dan atau gitu, karena ada yang sebagian mengetahui pakai digunakan itu, ada yang tidak. Dan aja sekarang kita pakai dan aja. Dan ruku umpamanya itu adalah hormat kepada orang dan kepada Tuhan juga, dan dilakukan di dalam budaya pada orang ya ruku juga seperti orang dilakukan orang Jepang gitu ya. Nah, kemudian ada yang tegak berdiri saja, setelah ruku kita kan ada yang tegak sendiri, atau seperti di kelompok kaum Syiah gitu. Seluruh salat itu tegak gitu, tidak ada yang memiliki tangan di dada, menyimpan tangan di dada. Itu hormat, semua hormat. Kemudian ada hormat yang tersungkur sampai jidat kita harus ada, kepala kita lebih bawah daripada pinggul kita gitu ya. Kepala itu namanya sujud. Nah, sujud ini adalah penghormatan. Lihat di apapun peradaban dunia, sujud itu adalah penghormatan. Duduk juga demikian. Kalau penghormatan duduk itu di Jawa ya, para sultan itu kalau dihadapi oleh para penggawanya itu harus duduk di depannya. Tidak ada langkah tegap untuk menghadap itu. Kalau mau menghadap juga, mau berjalan ke arah raja juga, sebetulnya kepada arah sultan itu harus ngesot begitu sampai di depannya. Nah ini gambaran dalam duduk salat itu, Nah namanya semuanya pada duduk terakhir atau di tengah-tengah, orang Muslim menyebutnya semua nama itu yang kita lakukan dengan bentuk perilaku atau gerak salat tadi gitu, gerak salat, bukan gerak salat. Gerakan salat itu adalah penghormatan. Karena itu disebut at-tahiyyat, itu penghormatan. Di tengah salat kita disebut at-tahiyyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah.
Di akhir juga kita sebut at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Ini adalah bentuk sembahyang. Ini adalah bentuk ibadah. Ini bentuk. Nah, jadi ada unsurnya kemanusiaan. Kemudian diprioritaskan atau setelah kepada Tuhan itu, kemudian harus horizontal yang lebih tinggi. Di simbol keagamaan Islam adalah salam. Makanya salam itu kepada orang-orang yang berada atau yang di sebelah kanan atau ada yang berada sebelah kiri, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya itu adalah perdamaian atau salam kebajikan, salam damai, salam sejahtera, salam itu namanya salam begitu banyak. Harus secara horizontal antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan ciptaan Allah seluruhnya ada di situ. Nah, makanya muncul di dalam King Zhao atau Konghucu itu contohnya adalah dari tokoh-tokoh mereka. Kemudian agamanya yang diberi nama Runjiao itu adalah memunculkan semua kesatuan dalam keadaannya yang seperti itu gitu ya. Nah, ini yang satu lagi mengenai Tuhan itu ya. Tuhan itu memang di dalam agama-agama itu berbeda-beda cara gambarannya. Kemarin yang dibahas di Hindu, kalian bahas Hindu itu ada dewa-dewa, itu tuh dewa-dewa yang lebih rendah dari dewa tertinggi. Nah, kemudian sekarang juga ada Tian yang tertinggi, kemudian ada dewa-dewa, walaupun tidak disebut dewa-dewa juga adalah tokoh-tokoh. Memang dewa-dewa itu sebenarnya sebuah manusia, seorang manusia yang di dalam orang agama-agama lain juga itu ada di Hindu itu menjadi bentuk manusia. Kalau di Kristen itu menjadi bentuk nabinya sendiri, Yesus begitu, itu yang turun dari Tuhan. Nah, itu bentuknya turunnya avatar gitu ya. Itu turunnya avatar, turunnya wakil Tuhan, turunnya ke bawah. Jadi Anda harus bisa memformulasikan ini supaya kita bisa mencintai perbedaan-perbedaan ini gitu. Perbedaan itu. Kalau sudah jatuhnya kepada politik itu sudah lain lagi. Karena politik adalah kepentingan khusus, bukan kepentingan khususnya adalah kepentingan duniawi ya. Khususnya itu kepentingan politik itu kepentingan duniawi, tidak melihat ada kepentingan spiritual ukhrawinya itu tidak lihat, walaupun ada kadang-kadang berada di dalamnya. Tapi lebih mengedepankan politik itu mengedepankan kemuliaan kedudukan, kemuliaan itu adalah physically gitu, materi gitu. Materialistiknya itu di situ. Karena itu harus kita bisa bedakan. Orang Cina bisa membedakan sekali sebenarnya dengan bahasa agamanya itu. Konghucu itu bisa membedakan antara agama dengan filsafat. Nah, dan dalam filsafatnya itu ada filsafatnya yang filsafat spiritual yang kemudian menjadi agama, ada yang filsafatnya filsafat material yang kemudian menjadi bahasa politik, bahasa kenegaraan, bahasa sosial, bahasa ekonomi gitu. Nah, munculnya komunis. Komunis itu bukan agama, bukan orang yang tidak bertuhan. Awalnya begitu. Awalnya yang namanya komunis itu bukan faham yang tidak bertuhan, tapi faham komunal gitu ya. Faham komunal, faham kelompok orang gitu. Faham untuk membangun ekonomi, dan untuk membangun ekonomi yang merata oleh Marxis dan Leninisme gitu dulu, itu disebut dengan komunisme, dan yang tidak terlalu komunisme itu kemudian menjadi sosialisme. Nah, ini semua paham politik dan ekonomi sebenarnya, politik dan ekonomi. Karena itu kalau ada yang berbeda dari bahasa politik ekonomi ini, maka harus disamakan.
Nah, maka kemudian nama lambangnya juga adalah palu. Kalau ada yang menonjol di palu supaya sama, disamakan sama ratanya itu yang namanya paku menonjol itu harus semuanya tidak menonjol gitu. Di palu lah begitu, tidak ada yang lebih unggul kecuali kemanusiaannya saja. Kemudian kalau ada yang lebih pujul, lebih panjang, yang kemudian diarit gitu ya. Itu makanya lambangnya lambang palu arit. Karena itu di Timur Tengah namanya komunis yang palu arit itu banyak yang menganggap itu Islami, itu agamis. Sama di Kristen, Katolik maupun Protestan itu agamis. Karena apa? Karena sesuai dengan ajaran-ajaran agama mereka, di mana tidak boleh ada yang miskin, terlalu miskin, yang kaya terlalu kaya, maka harus diratakan. Bahasa agama Islam itu zakat. Kalau yang kaya raya itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya, keluarkan hibahnya, keluarkan harta bendanya sampai rata seperti orang lain. Karena itu yang muncul hidup di tengah-tengah masyarakat Timur Tengah, terutama Suriah, mungkin dengan Suriah, Irak, Libya, ya Sudan, kemudian Tunis, itu memahami Islam itu sama dengan sosialis Marxis yang isinya adalah komunis gitu. Karena itu syuyu'iyatul Islam itu sangat terkenal sekali di Timur Tengah dan dipeluk oleh orang-orang Muslim di sana, sehingga As-Sibai di Suriah menerbitkan buku yang terkenal itu Syuyu'iyatul Islam, sosialisme Islam. Nah, Islam itu meratakan umat manusia begitu. Nah, kalau kembali lagi ke Konghucu itu adalah landasannya di filsafat yang menjelma dalam bentuk di Konghucu itu bentuknya kemanusiaan ya di politik dan sosial itu. Nah, sekarang sudah tidak lagi berlaku, bahkan mungkin komunis itu sudah enggak ada. Yang ditakuti di Indonesia itu sudah hilang sebenarnya. Hanya tinggal menggoreng saja muatan-muatan politik dan bergelutnya dalam bidang-bidang politik. Maka komunis, karena dulu pernah menakuti, di zaman Pak Harto itu komunis itu sangat menakutkan. Karena itu karena sekarang mau menakut-nakuti orang, komunis dibangkitkan kembali. Komunis itu diangkat untuk menakut-nakuti orang lain yang mungkin beda politiknya, tapi kemudian jadi takut karena komunis. Nah, komunis itu tidak pernah ada yang bisa ditangkap di Indonesia ini. Yang lawan politik yang mengatakan itu sudah ada di dalam mereka gitu ya. Dalam mereka, tapi sebenarnya tidak. Di dunia ini komunis sudah tidak lagi komunis seperti pada mulanya, tapi sudah komunisnya komunis agamis lagi gitu. Karena seperti di Rusia sekarang ini yang menjadi pecahan dari Uni Soviet. Nah, itu Rusia itu yang pecahan dari Uni Soviet. Pecahan dari Uni Soviet ini memunculkan agama-agama baru di sana dan bahkan mungkin negara-negara baru, negara Muslim banyak sekali di Asia Tengah, seperti Azerbaijan, gitu ya, Turkmenistan, begitu. Itu Tajikistan, itu kan negara-negara Muslim dari Rusia dan makanya masih ada yang menggunakan komunisnya itu sebagai partai yang bisa menjadikan negeri itu menjadi memiliki kemakmuran. Nah, mayoritas dari bekas jajahan, bekas persatuan, bekas uninya Soviet itu menjadi hal yang menjadi sekarang ini kapitalis baru di Rusia gitu. Kapitalis baru itu yang memunculkan agama lagi, karena agama itu sebetulnya dari dulu juga hidup, yaitu namanya Timur. Timur itu agamanya adalah Protestan gitu. Kristennya Protestan, yang disebut Kristen itu Protestan. Di situ nanti kita bicara tentang Kristen orang Protestan yang sekarang juga sudah bicara tentang Protestan ya. Nah, ini diwakili oleh Timur, yang namanya Timur itu dulu hanya sebenarnya Rusia dan Uni Soviet dulu yang namanya Timur. Uni Soviet yaitu komunis itu. Pahamnya adalah paham ekonomi, tapi agamanya adalah Katolik, Protestan yang pecahan dari Katolik.
dari Romawi Barat, kemudian pecah jadi Romawi Timur. Romawi Barat tetap menjadi Katolik gitu ya, dengan pahamnya Paus begitu sebagai kepala agamanya, dengan paham keagamannya monofisit. Nah, sedangkan di timur itu menggunakan paham keagamaannya Kristen Ortodoks. Jadi monofisit dengan Ortodoks. Ortodoks memproklamirkan ya, agama baru dari kekaisaran Neptunus dari kekaisaran Konstantin. Nah, pada zaman keagamaan Nestorian terjadi. Nestorian yang terjadi. Nestorian itu adalah agama-agama yang di timur, dari Kristen Timur, namanya Protestan, kemudian dan itu yang Ortodoks gitu. Sedangkan yang Barat menjadi Katolik, dan di zaman Nabi Muhammad dua-duanya sudah ada. Yang namanya Bizantium itu kan memiliki kekuasaan Bizantium Timur itu, Romawi Timur diwakili oleh di zaman Nabi itu adalah Heraklius ya, atau Hercules. Nah, itu Hercules itu wilayah-wilayahnya sampai di Jazirah Arab. Nah, Hercules sampai di Jazirah Arabnya sampai di Madinah gitu, sampai di Madinah. Tapi di Madinah itu juga ada yang kemudian beda agamanya dengan menggunakan agama monofisitnya, yaitu Katolik itu. Nah, di zaman Nabi Muhammad yang bersahabat dengan Nabi Muhammad dari pihak Katolik itu adalah para uskup ya, itu karena ada uskupnya itu. Gereja-gereja baratnya ada di Mesir, yaitu yang memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dengan istrinya Maria itu adalah Raja Mukaukis gitu, dan yang memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dari raja untuk menjadi keamanan bagi kaum muslimin yang tertindas di Mekah dulu adalah Raja Najasyi, itu sebagai uskup agungnya di kerajaan Habasyah atau Abisina. Itu di zaman Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad menitipkan umatnya di Abisina, karena itu hijrah pertama ke Abisina. Nah, ini nih gambarannya begitu. Kemudian Nabi Muhammad bersahabat dengan Mukaukis. Kemudian Nabi Muhammad juga bersinggungan atau bahkan bersahabat awalnya, kemudian berperang karena Yahudi yang bersembunyi di Romawi Timurnya, di Protestannya Timur itu bersama dengan raja yang saya sebut tadi, atau Heraklius itu gitu ya. Ini sejarah Timur dan Barat itu begitu. Nah, timur yang lain adalah Konghucu ini, gitu, timur yang lain. Tapi timur yang lain ini belakangan ya, setelah Cina itu membuka diri, kemudian jadi timur, atau setelah Cina ini bergabung dengan komunisnya yang berbeda dari komunisnya Rusia atau komunisnya Uni Soviet, yaitu komunis tirai bambu, bukan komunisnya tirai besi gitu ya, tirai besi itu yang Moskow gitu, Moskwa, atau komunis merah lah gitu ya, atau komunis hitam ya misalnya, merah itu di Cina ya, di Cina. Nah, tergantung mau lihatnya dari mana. Nah, ini jadi harus Anda bedakan bahwa komunis itu adalah kegiatan yang bukan seperti yang dibayangkan oleh orang Indonesia dengan politiknya di Indonesia, di mana komunis itu tidak bertuhan. Sebenarnya mereka tetap itu bertuhan begitu. Kan mayoritas di Cina itu 75% itu ya justru bertuhan gitu ya. Sedangkan yang komunis itu yang tidak bertuhan itu hanya sedikit sekali sebenarnya, kurang dari 2% atau di dalam keadaan Uni Soviet, tapi 2% juga akan besar, tapi berkuasa itu. Makanya yang inilah yang ateis itu yang kemudian mereka mengatakan harus meninggalkan agama untuk demi
keutuhan keadilannya sosial gitu, keadilannya sosial itu di komunis gitu. Nah itu dia. Begitu yang saya, barangkali ada yang bertanya, ini waktu kita kan masih banyak ini sampai 10, baru jam 10 kurang 1 menit. Ini masih ada 20 menit lagi untuk kita berdiskusi bersama. Oke? Berdiskusi bersama. Silakan mau bertanya, mau apa, mau berpendapat, mau menyanggah saya juga boleh, mau menyanggah teman-teman juga boleh, silakan. Kalau yang penting Anda bicara, kalau tidak ada yang bicara saya akan tunjuk orang. Saya akan tunjuk orang. Saya akan lihat di sini ada yang bertanya nggak, diminta bertanya atau apa. Teknis jangan Bu, jaringan mungkin atau enggak, ganti audio di setting Zoom. Kalau mentok ganti device. Nah, saya nggak ngerti itu ya. Saya nggak ngerti, silakan aja Anda urus-urus sendiri itu. Saya sudah nyaman di sini dengan Zoom. Karena Zoom itu bisa melihat Anda dengan secara jelas, yang lain-lain itu belum bisa jelas. Karena seperti Classroom begitu, Classroom, Google Classroom ataupun pakai, saya sudah coba semua, mau pakai Spada juga begitu seperti Classroom, tidak bisa kita melihat Anda bicara, gambarnya jadi jelas, atau saya juga lihat Anda lihat saya, begitu bisa jadi jelas. Asal pin yang digunakan, kiri-kiri digunakan, kalau pin yang digunakan itu kita akan jadi besar begini. Dan sekarang saya tidak punya masalah lagi karena sementara ini sudah diberikan lagi ini Zoom dari Prodi ya. Alhamdulillah Pak Apple mengasihkan kembali kepada saya untuk bisa menggunakan ini kembali, dan ternyata masih ada di catatannya sehingga saya tinggal buka. Dan jadwalnya juga adalah jadwal harian seminggu penuh, itu adalah jadwal abadi ya, seperti yang saya sampaikan kepada kalian, ini adalah jadwal abadi, artinya di situ tidak harus lagi buat jadwal-jadwal dan kapan saja bisa dibuka untuk kelompok masing-masing, tapi saya kasih topiknya itu ada nama jamnya supaya tampak gitu. Di hari ini kan ada 2 tampak, jam 7 dan jam 8.40 yang saya munculkan. Oke, silakan siapa yang mau bicara, atau saya tunjuk kalau tidak ada yang mau bicara. Karena ada nama-nama saya di sini ya. Oke, ya silakan. Izin bertanya kepada, boleh Pak izin untuk bertanya? Ya, oke. Izah. Wah, tampaknya kesulitan ini. Halo, Izzat, kesulitan untuk bicara, nggak jelas. Ada suara-suara. Boleh ditulis. Boleh ditulis saja. Masih ada suara-suara yang tidak jelas. Yang mengganggu. Boleh ditulis saja, ditulis. Oke, Pak. Oke, bicara tadi sebentar, bagus tuh. Halo? Oh, ini udah jelas, Pak? Ya, oke. Oke, bagus. Mungkin mengulang lagi, Pak, kan sudah ditulis juga di kolom chat. Pertanyaannya itu, bagaimana spesifikasi konsepan yang tadi sudah dijelaskan dari saudara pemateri tentang hablum minallah, minannas, dan minal alam, dengan konsepan hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam di agama Konghucu sendiri. Nah, itu tuh apakah ada perbedaan dan persamaannya? Jikalau ada, bagaimana begitu antara perbedaan dan persamaan? Kemudian bagaimana pula konsepan dari mereka dalam mempercayai hari akhir atau kematian? Dan juga bagaimana kepercayaannya terhadap penyelamat seperti Imam Mahdi jika di agama Islam begitu? Mohon penjelasannya. Ya, silakan kira-kira untuk ada informasi dari narasumber yang sampai kepada para peneliti ya di kelompok 3. Silakan.
Inilah izin menjawab. Iya, Sadik bagus ya kan. Untuk yang pertama spesifikasi konsep hablum minallah, minan nas dan minal alam gitu dengan hubungan dengan Tuhan ya. Kalau misalnya di Islam sendiri kan kita ketahui bahwasanya cara untuk kita berhubungan atau hablum minan nas dan juga alam itu kan harus dimulai dengan hablum minallah terlebih dahulu gitu. Kita tidak tahu bagaimana berlaku yang benar kepada manusia tanpa ada petunjuk dan juga tuntunan dari Allah gitu. Nah, sama dalam konsep agama Konghucu juga mereka itu menerapkan kebaikan dan juga kebajikan terhadap manusia dan juga terhadap alam itu atas perintah dari Tian atau Tuhannya gitu ya, melalui nabinya itu Nabi Konghucu tadi. Nah, lalu mengenai hari akhir atau kematian, dalam wawancara kemarin itu sebenarnya gimana ya, dalam agama Konghucu sendiri dari sumber-sumber literatur yang saya baca juga sebenarnya tidak terlalu sebenarnya terlalu kasar kalau misalnya disebut tidak terlalu mementingkan kematian atau afterlife atau hari kiamat gitu. Tapi ketika ditanya juga, jadi bapaknya itu menjelaskan ketika ada seseorang bertanya kepada nabinya gitu, Nabi Konghucu, bagaimana kehidupan setelah mati atau setelah hari akhir gitu ya. Nah, Nabi Konghucunya itu menjawabnya itu jangan mikir-mikir kejauhan, pikirin aja dulu kehidupan yang kita jalani gitu. Kalau misalnya kehidupan yang kita jalani baik, maka nanti di akhir juga baik gitu. Seperti itu katanya. Ya. Jadi ya mungkin Oke. Barangkali yang lainnya siapa? Sedikit, Pak. Ya, Bella. Izin ya. Benar tadi apa yang dikatakan sama Sodik ya, karena waktu wawancara seperti itu ya dari narasumbernya. Jadi bahwa kalau perhatikan saja apa yang kita kerjakan selama di dunia gitu, selama hidup. Kalau kita melakukan kebaikan pasti baik untuk kita gitu timbal baliknya, dan apabila keburukan, nah pasti di hari itu juga, bisa hari itu ataupun hari-hari besok timbal balik dari keburukan itu datang kepada kita. Jadi tidak jangan dulu kejauhan, katanya jangan dulu mikir hari akhir nanti kayak gitu. Jadi sekarang dulu aja ketika di dunia gitu, ketika hidup kita berlaku baiklah gitu, perbanyak kebaikan, kebajikan seperti itu. Iya, oke, bagus. Barangkali ada lagi satu atau penyanggah? Bismillahirrahmanirrahim. Tes ada pertanyaan. Oh, itu dari tadi ya ditunggu. Iya. Mohon maaf Pak, sebelumnya ada gangguan device dan sekarang alhamdulillah sudah bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menyanggah ya kepada kelompok 3. Yang pertama, saya baca di jurnal, dalam agama Konghucu, hukum manusia diciptakan sama seperti benda yang lainnya tanpa ada perbedaan. Nah, di sini saya sangat membingungkan gitu kan, karena dari saya sendiri berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang spesial, di mana tentu saja ada perbedaan gitu antara manusia dengan benda-benda yang lainnya. Pertama, manusia itu hidup, yang kedua manusia itu punya akal, dan yang ketiga manusia itu diciptakan dengan kasih sayang seorang ibu, dan ada kasih sayang Tuhan di dalamnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada kalimat manusia hidup mempunyai posisi yang unik dalam memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana hidup dalam kehidupan ini. Nah, ini sangat tidak berkesinambungan atau sejalur dengan paham humanisme sendiri gitu. Karena ketika manusia memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana hidup dalam kehidupan ini, berarti manusia bisa berbuat kejahatan. Kejahatan itu bisa berupa mencuri, membunuh, yang itu tuh berarti bahwa melanggar hak asasi manusia gitu, atau humanisme itu sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya. Oke, siapa yang mau jawab? Kembali, ini kan dalam diskusi walaupun dari penyanggah ya. Ada? Mary biasanya. Kayaknya yang bisa jawab itu dia Mary. Dari Mary cukup Pak, soalnya sudah dijelaskan sama gitu pemahaman saya gitu terkait pertanyaan yang disampaikan oleh saudara Iif gitu, sangat bagus, dan
saya gitu pemahaman dengan kedua rekan saya yaitu Bella dengan Sodik. Jadi dari Mary cukup Bapak. Oke. Atau yang lain? Kalau enggak, saya ingin tunjuk orang, saya ingin tunjuk orang ya. Hema coba saya tunjuk itu. Siapa Hema ini? Ada Hema enggak? Kalau ini sudah muncul namanya ada di sini. Coba buka mic-nya, open mic. Halo. Enggak nyaut, saudara. Saya ingin yang paling bawah di sini, Violet. Itu kayaknya belum pernah terdengar suaranya. Violet, Kiara Suri, Violet. Ada nggak? Violet nggak ada. Yang di atas nih saya tulis Rizka. Halo, dipanggil nih. Jawab dulu aja. Ada di sini nggak? Atau pergi cuma meninggalkan layarnya saja? Ada lagi? Pak. Oke, siapa itu? Aldi? Ya, mau bertanya, Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa kan, Pak? Itu pada orang tidur itu. Ya. Bentar, Pak. Saya open cam dulu. Oke. Iya. Jadi penasaran gitu, Pak. Ini kebetulan tadi terlintas pertanyaan gitu, Pak. Kan Konghucu ini tuh kan dulunya itu bukan suatu agama gitu ya, Pak, dulunya. Nah, pertanyaan saya tuh apakah dulunya ini Konghucu ini adalah bagian dari agama Hindu dan Buddha gitu, ataukah beda lagi gitu, Pak? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua itu, Pak, terkait konsep avatar gitu, Pak. Nah, apakah avatar itu betul seperti yang di film-film gitu, Pak, kayak avatar film-film kartun itu seperti itu bentuknya, atau beda gitu, Pak? Itu hanya sebuah perumpamaan. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Semoga bisa dijawab, dan terima kasih, Pak, atas kesempatan bertanyanya. Nuhun, Pak. Ya, oke. Penyaji bisa menjawab nggak? Mohon maaf Aldi, tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Soalnya putus-putus. Itu putus-putus ya. Putus-putus ya. Kayak ulang ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kan Konghucu ini dulunya bukan agama. Nah, berarti dulunya ini bagian dari agama Hindu Buddha, atau beda lagi, atau beda dari kedua agama itu? Itu pertanyaan yang pertama, kurang lebih seperti itu, Elvira. Bisa dipahami nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas. Bisa. Bentar. Alhamdulillah. Ya, ada jawaban? Langsung saja dipikirkan, langsung jawab ya, sambil bicara sambil berpikir. Jangan berpikir dulu kemudian berbicara, nanti hilang juga yang dipikirkan. Itu kan ada berapa orang? 4 orang itu yang harus bicara. Boleh salah satu bicara dulu. Atau penyangga. Mungkin punya pikiran yang berbeda.
dari luar itu, pikirannya dari luar kan, penyangga pikiran dari luar. Yes, Bapak, ada suara ini? Ya, ada, Sadik, ya, silakan. Ya, izin menanggapi sedikit mungkin ya, ini sepemahaman saya mengenai Konghucu itu filsafat atau agama. Nah, dalam awalnya gitu ya, sebenarnya Konghucu ini memang agama gitu, tapi memang ada beberapa yang menganggap filsafat ini menerapkan hukum-hukum kemanusiaannya gitu. Jadi bagaimana kita berlaku kebajikan, tapi tidak menyembah kepada Tuhannya. Sedangkan dari awal Nabi Konghucu itu menyebarkan agama Konghucu, di mana dia menyebarkan kebajikan dan juga cara menyembah gitu. Jadi sembah-sembahan ke Tuhannya atau ke Tien gitu. Nah, yang tadi dikaitkan itu sebenarnya bukan Hindu Buddha ya. Kalau misalnya Tridharma, kalau nggak salah itu ada Konghucu, ada Buddha, dan juga ada Taoisme gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang berbeda kalau berdasarkan narasumber yang kami wawancarai. Jadi Buddha itu kalau nggak salah ada yang dari Tiongkok juga, Taoisme juga dari Tiongkok, tapi memang berbeda tokoh yang menyebarkan. Jadi memang beda gitu antara ketiganya. Di Indonesia sendiri juga pernah ada organisasi atau suatu perkumpulan yang mencoba untuk menyatukan ketiganya antara Konghucu, Buddha dan juga Taoisme, tapi memang dianggapnya itu tidak saling berkesinambungan, jadi malahnya jadi kesannya membanding-bandingkan gitu. Jadi memang berbeda sih sebenarnya Nah, untuk avatar sendiri, sebenarnya avatar apa yang dimaksud Aldi itu ya? Avatar penyampaian gitu kan? Avatar itu ujungnya seperti film apa ini maksudnya ya? Kalau misalnya film Avatar yang warna biru itu mah cuma cerita fiksi ya. Avatar biru mah itu yang fiksi. Kalau misalnya Avatar yang botak itu Avatar Eng itu cuma kartun. Jadi Avatar yang dimaksud ini sebenarnya lebih ke spiritualisme ya, nggak ada hubungannya kalau menurut saya dengan film-film yang ada di TV itu. Mungkin itu Aldi ya. Mangga mungkin dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Ada lagi ya teman-teman yang lain? Dari yang boleh sedikit. Iya, coba Oke. Ya. Melanjutkan tadi ya pendapat yang telah disampaikan oleh Saudara Sodik, apakah filsafat, apakah agama gitu Konghucu ini sendiri. Nah, jika kembali lagi kepada pokok bahasan yang diangkat oleh kelompok 3 ini, yakni menitik beratkan humanisme di dalam agama Konghucu itu sendiri. Nah, tadi sebelumnya sudah saya sanggah gitu ya, karena memang belum ada kejelasan di dalam artikel bagaimana istilah humanisme ini muncul, sedangkan bertolak belakang gitu dengan sejarah lahirnya humanisme dengan humanisme yang diakui, yang dipercayai oleh kaum Katolik. Mohon maaf, Konghucu seperti itu. Nah, untuk dari sumber yang saya baca, jadi humanisme adalah suatu paham yang menitik beratkan kepada manusia, menjunjung tinggi kebebasan dan mengedepankan nalar. Jadi di antara pembahasan ini memang ada yang membahas filsafatnya gitu, namun yang menitik beratkan filsafatnya itu bukan ke Konghucunya, namun Konghucu merupakan sebuah agama, dan yang masuk ke dalam pembahasan filsafat kali ini seperti tadi Profesor juga telah menyinggung bahwa humanisme itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, siap. Saya ingin menutup acara ini karena sudah waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya ingin bicara dari yang terakhir mengenai avatar atau Imam Mahdi atau Ratu Adil begitu. Itu yang titisan Tuhan gitu, yang ada yang memahami bentuk fisik dalam semua agama begitu. Fisik ada juga bentuk menyebutnya sebagai titisan Tuhan dewa, itu adalah non fisik. Kalau yang non fisik itu titisan dewa kemudian jadi fisik itu seperti avatarnya itu seperti Nabi Isa gitu ya. Nabi Isa atau Yesus itu kan kalau dalam Islam menjadi kalimullah, juru bicara Allah, juru selamat begitu. Kemudian kalau dari Yesus itu yang menjadi Tuhan, di dunia jadi Tuhan, itu kan gambar avatar yang turun titisannya, tapi ada pada manusia. Yang Hindu Buddha itu bisa pada dewa-dewa ya,
dari dewa tertinggi kepada dewa yang lebih rendah. Tapi kalau di dalam yang 3 dimensi itu artinya gambaran dalam dunia maya itu yang fiksi itu begitu, tapi bisa jadi ada hubungannya dengan pola-pola pikir manusia gitu ya. Nah, dalam Islam itu avatar itu adalah yang diturunkan dari Allah, misi apa, melalui siapa. Avatarnya adalah malaikat, begitu para malaikat yang membawa, kemudian para nabi, para rasul, yang nabi rasul juga bisa langsung sebagai avatarnya dari Tuhan yang membawa misi gitu ya. Pembawa misi itu avatar itu kalau dalam film-film juga saya tahu, walaupun saya bukan penggemar film itu, kalau salah Anda harus bisa menjelaskan nanti kepada saya. Kemudian mengenai yang kedua adalah mengenai Ratu Adil atau ini Imam Mahdi gitu. Mengenai Imam Mahdi itu adalah Ratu Adil ya. Dimana kalau ada orang tertindas, orang tidak jelas lagi, orang kemudian manusia-manusia ini tidak punya pegangan dan kehilangan arah gitu. Nanti akan datang Ratu Adil itu. Akan datang Ratu Adil, akan yang membawa keadilan. Kalau bahasa Nusantara kan Ratu Adil. Walaupun laki-laki ya Ratu Adil saja yang datang itu. Seperti Diponegoro, seperti Soekarno, itu kan orang-orang yang menjadi tokoh. Kemudian Haryato Gajah Mada, kayak Muruk, itu sebagai avatar, sebagai ya boleh sebagai avatar, boleh sebagai Imam Mahdi gitu, yang dari Ratu Adil. Ratu Adil jadi menjadi Mesiah. Dalam bahasa lainnya, dalam bahasa agama lain itu Mesiah, dalam Kristen juga Mesiah. Tapi ada yang makanya muncul di dalam Islam itu yang mantan orang Nasrani, yang Kristen, itu memunculkan Nabi Isa yang akan turun ke dunia ini sebagai Imam Mahdi-nya. Nah, kalau ini yang terjadi ya itu karena Anda yang memahami, Sunni yang memahami begini adalah Sunni yang awalnya dulunya para mufasir ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu dari mantan-mantan Nasrani gitu di Madinah, atau di Yaman atau di Mesir gitu. Itu memunculkan paham yang sama, mirip semua aja, bahwa Imam Mahdi itu akan lahir adalah Nabi Isa kembali jadi Imam Mahdi. Nah, jadi avatar sebetulnya yang baru membawa misi lagi nanti di masa kezaliman terjadi. Nah, ini makanya kalau kezaliman puncak nanti mereka yang hadir. Tapi dalam Syiah itu munculnya Imam Mahdi itu adalah Imam ke-12. Gitu. Imam ke-12 yang dulu pernah dikabarkan oleh mereka itu tidak bisa memimpin karena masih kanak-kanak, kemudian sakit-sakitan dan naik ke langit. Gitu. Ya, kalau mau naik ke langit atau mau wafat itu nggak tahu, karena nggak ada kuburannya. Diberitakan dalam berbagai sejarahnya itu karena berada di gua, gitu ya. Dalam gaibah, gitu namanya, gaibah kehilangan itu gaibah, gaibnya. Gaibah kubro, gaibah sugro dulu awalnya masih bisa dihubungi, kemudian gaibah kubro tidak bisa dihubungi karena sudah pergi ke langit. Dan nanti akan muncul lagi Imam ke-12 ini dalam paham Isna Syariah ke-12 gitu. Paham mazhab Isna Syariah itu akan muncul mereka, dia begitu. Nah, kemudian ada yang sudah memahaminya itu sudah muncul itu di Ahmadiyah di India. Makanya bisa bilang Ahmad dan ada di Indonesia juga ada yang memahaminya. Itu lagi mudah-mudahan selamat, lancar, kan bangsa Jawa, bahagia dunia akhirat. Dia. Satu lagi bahwa kenabian kerasulan itu sudah sampai ke, menurut Islam itu sudah sampai ke seluruh, menurut Al-Quran ya, karena likulli umatin rasul, jadi rasul itu sudah sampai kemana-mana seluruh jagat ini, dan tidak ada yang tidak mendapatkan kerasulan, ya. tidak mendapatkan keadilan. Jadi keadilan itu akan muncul dalam jiwa-jiwa orang, kemudian orang mencari keadilan itu, walaupun tidak akan ketemu di dunia ini, nanti akan ketemu di akhirat nanti yang sebenarnya. Nah, ini dalam bentuk ada yang menyebut Konghucu itu adalah belahan jiwanya dari Nabi Musa yang pengembara kemana-mana. Di pengembara terakhir Nabi Musa itu waktu menghilang atau wafatnya dianggap tidak wafat itu di Yerusalem atau di Bukit Nebo, itu adalah ada yang memahamkan termasuk
Hamka jadi sendiri di ulama kita yang masa lampau, itu bahwa Konghucu itu adalah Nabi Musa. Kalau itu dipahami dengan tasawufnya, tasawuf modernnya Hamka gitu. Saya memahaminya dengan bahasa itu ada bahasa pecah raga. Jadi Nabi Musa itu jadi dua bagian. Bagiannya yang ada di Timur Tengah, wafat di Gunung Nebo itu yang bagian satunya lagi adalah ke Cina, itu yang berbentuk menjadi Rujiao gitu ya, Kongji ya, Kongji. Jadi Kongji itu dia adalah Kongji itu adalah Nabi Musa gitu. Nabi Musa atau nabi-nabi yang lain ya, atau bukan, bahasanya pasti tidak nabi ya. Kalau bahasa Cina masih bisa diterjemahkan nabi, tapi bahasa yang lain bisa tidak diterjemahkan nabi. Hanya orang baik saja atau orang apa gitu. Kemudian bahasa lainnya jadi wali gitu, bahasa lain jadi apa. Nah itu adalah pecah raga dari mereka. Ini pecah raga ini ya karena ilmu laduni yang dari Tuhan. Gitu. Nanti kita akan, kalau Anda mau bertanya juga di kesempatan lain, saya ingin menjelaskan ini semua. Terima kasih, sampai di sini dulu untuk hari ini, karena ini sudah melewati waktu 5 menit ya. 5 menit, mudah-mudahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikut kita akan mendapatkan lagi pengetahuan-pengetahuan baru dari hasil-hasil penelitian kalian, dan kita bisa membanding-bandingkannya dan bisa mengambil manfaatnya dari semua ini dan dalam keagamaan Islam kita ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan menjadi yang lebih toleran, yang lebih baik, yang lebih mendekatkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.